secara kualitas. Amin saudara. Ya, mantap amin ya. Amin saudara. Amin. Sebabnya harus belajar kita kecil, kebenaran lebih besar. Enak. Orang Batak itu salah satu yang menarik dari orang Batak adalah mau dia kumpul. Sebutannya persatuan Batak. Jadi mau melihat ini dengan tetap yang sudah membuka akan mengenai hal kita Batak. Tahun 90 saya datang ke Cimahi. Saya dari rumah ke Cimahi dan tidak pindah-pindah, itu rumah-rumah kami. Sampai hari ini. Kami mulai persatuan dari Simarmata, Citambunan, Sinaga, kemudian beberapa orang lagi. Ada 9. Kami bangunlah namanya Persatuan Batak Permata Cimahi. 9. Lalu kemudian bertambah-tambah, masuk ke situ mulai. Masuk lagi marga Sinaga, masuk lagi marga-marga yang lain. Dan hubungan itu berdampak sekali. Persaudaraan itu berdampak sekali. Misalnya, satu ketika ada seorang X, dia butuh kontrak rumah. Maka dia berharap persaudaraan inilah, arisan inilah yang bisa menopang. Dan betul. Jadi persaudaraan itu melihat bahwa itu adalah satu cara Tuhan untuk menolong dan memberkati semua orang Batak yang ada di daerah Kencana Mekar atau Laksana Mekar, saya tidak tahu. Yang pasti diberkati. Tetapi jangan lupa, sesama kita orang-orang Batak yang ada di Laksana Mekar akan menjadi mengasihi satu dengan yang lain, tidak melihat status sosial, kaya miskin, hebat atau tidak hebat. Kalau dimulai kita belajar kecil, Yesusnya makin besar. Masih palianan itu hebat. Udah lo di Jabuni Amata si X hari Sabtu. Begitu, jangan muter-muter. Orang Kristen yang sejati, yang Yesusnya lebih besar dan dagingnya kecil, masih palianan Tuhan, ya sudah. Sebenarnya kami apa? Butuhnya Inang butuhkan bulan depan. Tapi karena Inang saya lebih butuh lagi, ya sudah, bangga saja. Begitu jadi orang Kristen yang sejati, Batak-Batak yang sejati, para sahabat dosa yang sejati. Kalau berani mengatakan dosa, maka tidak ada perpecahan di situ. Amin saudara. Mantap. Amin saudara. Maka ingin datang pada waktu itu Natalnya hanya ada 18 orang. Semuanya pada sudah memutuskan buat orang. Amin. Jadi pertama, Natal yang terakhir itu adalah bercirikan orang itu hidupnya kecil, Yesusnya besar dalam hidup. Kalau Yesus lebih besar, kita kecil di jalan itu, kita tidak akan pernah berkelahi dengan orang-orang yang berselisih dengan orang-orang atau berbantah-bantah dengan orang-orang, selalu mengatakan puji Tuhan. Malah ini hati-hati memereng busi dunia lain, alani kebenaran kita harus dikuasai. Bapak-bapak juga harus menguasai kebenaran. Kadang-kadang juga setan datang dia melalui siapa saja, melalui istri, melalui anak, melalui tetangga. Orang yang ada hati yang Yesusnya lebih besar, akunya kecil, puji Tuhan. Begitu. 3 hari lalu saya didatangi oleh 2 orang jam 10 malam. Saya lagi nonton televisi. Dia bilang, Pak, dan suka aja. Jadi saya bilang, jangan menjelekkan orang lain. Jauh lebih baik kamu pulang dari rumah ini daripada harus datang ke rumahku menjelek-jelekan orang. Nah, jelek pun dia, berarti kamu lebih jelek. Kebetulan satu mata saya. Dan dia pulang. Ciri yang kedua, ini ciri
terakhir aja, jangan terlalu lama. Ada dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga. Ini ciri yang kedua, ini adalah ciri dari orang yang mengalami Natal terakhir. Pasal 3 ayat 7 dan seterusnya. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya hanya membacakan ayat ini, tidak ada yang tersinggung di sini. Kalau sudah saudara tersinggung, kalau saudara tidak mau mengalami pengalaman Natal yang kedua dan yang terakhir. Paulus ngomong begini, kalau persoalan lahiriah, aku ini adalah seorang Farisi, ahli Taurat. Aku pernah mendapat satu pesan untuk membunuh orang Kristen. Aku ini seorang berpengetahuan yang hebat, intelek saya. Saya pernah kuliah di Gamaliel, Universitas Gamaliel. Alai hidup si Paulus, dia ngomong begini, apa yang kau anggap hebat secara lahiriah, sekarang itu kau anggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Malah kau anggap sampah karena Yesus. Sekarang iblis memutarbalikkan. Tidak heran ada banyak orang Batak. Ini bukan Batak yang dilaksanakan. Antara adon avansa itu berdalil dengan tolong biasa. Turun beri avansa. Sudah tidak kenal lagi, bahasa Indonesianya pun sudah tidak lagi bisa berbahasa. Oh apa ya Eda? Oh iya, engkau dia Eda. Aku tidak bisa lagi berarisa. Baru 3 fasa. Karena iblis membalikkan fakta. Orang yang mulai dilihat sombong, jalannya diatur, suaminya dilawan, dia tidak hormat lagi, istrinya tidak dikasihi. Ya begitu. Tapi itu Batak yang tidak dilaksanakan dan tidak ada di sini. Amin saudara. Orang yang mengalami pengalaman Natal itu adalah menganggap Yesus segala-galanya. Dia nomor 1. Anak saya ada 3. Saya punya mantu orang Australia. Jadi anak saya nomor 1 jadi warga negara Australia. Saya hanya pesan, belum sah suami, belum sah menjadi warga negara, tetapi berproses. Kalau dia gajian dipotong 30% karena masih belum warga negara Australia. Saya bilang kamu sedia. Jangan lihat gaji, jangan lihat materi di Australia. Lihat Yesus. Anak kedua kami ada bersama dengan saya. Anak ketiga saya ini sedikit harus kerja keras sebagai seorang hamba Tuhan meluruskan cara berpikir. Saya bersyukur. Anak ini suatu ketika ikut audisi apa namanya? Audisi The Voice. Lalu saya bilang begini, Matthew, apa itu bukan tidak mendukung, tetapi untuk kali ini saya tidak mendukung kamu. Karena kamu modalnya nyanyi pas-pasan, malu aja. Lalu bagaimana? Nah kalau mau nyanyi, Judika saja orang sini kalah, nyanyinya bagus, dia belajar vokal. Lalu bagaimana? Belajar vokal.
minimal 2-3 bulan. Nggak mau. Dia berangkat ke Jakarta. Satu ketika Arman Maulana telepon istri saya di televisi. Tidak, kita dulu. Jangan merasa sombong, merasa hebat karena bermodalkan vokalnya pas-pasan. Pas-pasan saja sudah sombong. Apalagi lewat dari pas. Istri saya bilang, ya, puji Tuhan. Lalu sampai di rumah kita hanya kasih selamat. Selanjutnya kita bilang selesaikan kuliah. Itu tugas, bukan Bapak suruh kamu menjadi seorang penyanyi. Sekarang selesaikan tugas. Selesai tugasmu mau jadi penyanyi, mau jadi apapun, silakan. Jadi tugasnya selesaikan, kamu jawabmu di situ. Artinya kita ajar anak ini supaya bertanggung jawab, rendah hati, menyelesaikan pekerjaan sebagai seorang mahasiswa, dan kemudian kebenaran yang harus lebih utama. Saya berharap umat Rasulullah, kalau kita menganggap apa yang kita punya lebih hebat dari orang lain, sesungguhnya kita berkata, ini hanya titipan saja, ini semua kuanggap sampah membandingkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini Bapak Ibu ini orang sederhana saya kenal, karena saya sekarang sampai hari ini. Bukan dia tidak bisa bawa Fortuner 2-3 bergandengan di baik. Hal itu jadi di mana? Cukup dengan apa yang dia butuh. Ya kita nggak tahu apa barangkali di Kabupaten Jahe sudah ada vilanya 4, saya kira tahu. Yang saya tahu sekarang ini dulu. Dan orang yang saya tahu apa adanya. Jadi dosa ini jangan hanya dosa di rumah, tapi dosa untuk mendukung hal-hal yang baik di rumah kita. Amin saudara. Amin saudara. Bagi saudara itu sudah menunjukkan bahwa sesuatu yang dirindukan oleh kita semua. Nah itu sebabnya Natal kedua ini penting. Bagaimana caranya supaya Natal kedua ini menjadi nyata dalam hidup kita? Yesus lahir, Yesus bertambah-tambah, semakin hari semakin bertambah, kita yang kecil. Lalu kita menganggap bahwa kebenaran lebih utama, semua kita anggap rugi dan sama. Karena itu bukan abadi. Ayat 10 dari kitab Roma pasal 1. Hendaklah kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Dialah segala-galanya. Maka Natal kedua dan Natal terakhir pasti menyatu dalam hidup kita. Dan kita orang berbahagia. Satu ketika kita mati, kita pasti bersama dengan Dia, dengan Pencipta alam semesta. Itu sudah dipatenkan. Hanya orang yang mengalami kelahiran baru, dia melihat dan masuk kerajaan surga. Hebatnya yang namanya Nikodemus, Mamun, Sakeus mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Sakeus diubah oleh Tuhan, seorang Yeriko, seorang pemungut cukai, seorang kaya. Tetapi begitu dia dengan Yesus, ini lebih penting. Makan dan bekerja penting, tetapi lebih penting adalah Yesus. Karena Dia menyelamatkan. Kalau orang sudah diselamatkan, maka perkara-perkara fisik akan digenapi. Berkata, burung di udara saja dipelihara Tuhan, pasti Tuhan kasih makan kita. Bunga bagus saja, bagus dan tidak seindah dari baju dan pakaian Salomo. Tuhan bagus dan dari. Saya bangga lihat orang baru sini akhirat bicara cantik, mata ganteng-ganteng luar biasa. Saya bangga jadi orang Batak. Saya mengundang kawan-kawan di Manado. Kalian boleh tanggal 1 sampai tanggal 31 merayakan Natal, tapi dengan orang Batak jangan pernah main-main. Kenapa, bro? Kalau orang Batak itu kalau dia datang Natal tanpa jas, bukan Natal. Saya lihat amal-amal ini ganteng semua luar biasa.
Ibu-ibunya cakep-cakep lagi luar biasa. Ya, terlepas sampai di rumah pakai daster yang bau atau tidak itu urusan saudara. Yang saya nilai hari ini saudara-saudara sudah menunjukkan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Diberkatilah kita semua. Amin saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mengucap syukur kepada Tuhan karena hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati. Hamba-Mu terbatas, tetapi kalau Tuhan dengan kuasa-Mu bekerja tidak ada yang bisa membatasi. Kami buka hati kepada Tuhan, Engkau yang akan mengubah dan memberkati kami. Jadilah hubungan Dosrohan per 1 tahun yang ada dilaksanakan diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejauh mata melihat, telinga mendengarkan seluruh rangkaian ibadah sampai firman Allah disampaikan. Mari Yesus memberkati. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin.